Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam. Menurut silsilah, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Kaum Nabi Ilyas itu menyembah patung yang disebut dengan Baal. Nabi Ilyas mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan terhadap berhala itu dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berkata Nabi Ilyas kepada kaumnya, "Takutlah ke Allah, takutlah kamu kepada Allah, itu Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan Tuhan dari nenek moyangmu dulu." Tiada jemu-jemunya Nabi Ilyas menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Namun mereka tetap membangkang dan mengejeknya. Mereka malah merencanakan hendak membunuh Nabi Ilyas. Allah pun tidak membiarkan hambanya yang soleh dan ikhlas beramal dianiaya orang-orang kafir. Kaum durhaka itu diazab dengan datangnya musim kemarau panjang, berapa tahun lamanya. Tak ada air sama sekali, tanaman dan ternak mati bergelimpangan. Air minum pun sangat sulit didapat, bahkan hampir habis sama sekali. Barulah mereka ingat kepada Nabi Ilyas. Mereka datang kepadanya dan mohon agar didoakan supaya hujan turun. Mereka berjanji bertobat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun berdoa dan hujan turun dengan deras. Tanah pertanian kembali seperti semula. Suasana menjadi tentram kembali. Pada saat inilah mereka melupakan Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah berhala dan berbuat kedurhakaan. Maka datanglah azab Allah. Mereka ditimpa gempa bumi yang amat dahsyat sehingga mati bergelimpangan. Sedang Nabi Ilyas dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Itulah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan selanjutnya adalah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Bahwa kisah Nabi Ilyas tidak banyak disebut di dalam Al-Quran. Data tentang beliau sangat minim sekali, tapi beliau termasuk salah seorang nabi yang wajib diimani, seperti disebut dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi Nabi Ilyas termasuk orang-orang yang paling baik. Ia adalah pengikut Nabi Ilyas. Sejak kecil beliau sudah taat kepada Allah. Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, maka beliau Ilyas diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada masa Nabi Ilyas, penduduk Bani Israel hidup rukun, tentram dan makmur karena bertakwa dan berbakti kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ilyas wafat. Kaum Bani Israel sangat sedih kehilangan beliau. Kini tak ada pembimbing lagi bagi mereka. Beberapa tahun setelah Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar. Pada saat itulah Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam. Sekarang adalah lanjut kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang soleh. Sejak sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala.
meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanuh. Rubil seorang yang alim dan bijaksana. Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insyaf, tidak bertaubat kepada Allah, maka akan turunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu, dan supaya ditambah 10 hari dengan demikian, turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tinggal waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa atau diazab. Tetapi kaumnya tidak mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Bertambah siang, mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka pun ketakutan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui tempatnya. Lalu mereka bertobat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, maka siksa itu tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus tak tahu harus pergi ke mana. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng dihantam ombak. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Maka nahkoda pun memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian. Diundi 3 kali, selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Atas kesungguhan dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kelapangan, ketenteraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.